Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa inna Yunusa laminal mursalin. Ikhwan dan akhwat peserta kajian Merapi rahimakumullah. Satu di antara nabi yang diutus oleh Allah adalah Nabi Yunus alaihi salam. Imam Ibnu Katsir mengatakan Yunus adalah Yunus ibnu Matta. Ia adalah Yunus bin Matta yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada satu kota yang bernama Nainawa. Nabi Yunus alaihi salam, ia diberi kaum yang begitu bebal, sulit untuk menerima dakwah Nabi Yunus. Ketika itu Nabi Yunus alaihissalam berdakwah kepada suatu kaum yang menyembah patung singa. Nabi Yunus terus mengingatkannya, terus mendakwahinya, tapi kemudian mereka menolak. Singkat cerita, dalam kitab Al-Qasasul Anbiya karya Imam Ibnu Katsir, Nabi Yunus pun pergi meninggalkan mereka. Setelah sebelumnya Nabi Yunus meminta kepada Allah untuk dipindah tugaskan kepada kaum yang lain. Tapi karena lamanya keputusan dari Allah, maka Nabi Yunus pun mengambil keputusan sendiri, dia pergi dari kaumnya. Ikhwatu iman rahimakumullah, Nabi Yunus berkata kepada kaumnya, "Tunggulah oleh kalian azab dari Allah, tidak akan lebih dari 3 hari. Maka setelah kepergian Nabi Yunus, datanglah awan hitam, gempa bumi, angin ribut. Maka pemimpin-pemimpin kaum Nabi Yunus berkata, mungkin inilah yang dijanjikan oleh Yunus. Mereka pun bertaubat kepada Allah. Mereka datang kepada satu lapangan terbuka. Mereka berdoa kepada Allah siang dan malam selama 40 hari berturut-turut. Maka Allah pun menerima taubat kaum Nabi Yunus. Bencana alam tidak terjadi. Apa yang mereka takutkan tidak menjadi sebuah malapetaka bagi mereka. Bagaimana dengan Nabi Yunus alaihissalam? Nabi Yunus alaihissalam hendak pergi kepada kaum yang lain yang ia akan berdakwah di sana. Maka ia pun menaiki sebuah kapal laut di tengah lautan yang begitu luas. Datanglah ombak, datanglah gelombang yang begitu besar. Maka pemimpin yang ada di atas kapal itu memerintahkan seluruh barang yang ada di atas kapal harus dilemparkan. Karena bisa jadi terlalu beratnya kapal bisa menenggelamkan. Maka dilemparlah seluruh barang ketika itu. Setelah dilemparkan seluruh barang yang ada di kapal itu, masih saja gelombang begitu besar. Hampir-hampir saja kapal itu terbalik dan meninggallah semuanya. Kemudian sang pemimpin kapal berkata, harus ada di antara kita yang hadir dilemparkan ke lautan. Semua mundur. Tidak ada seorang pun yang mau untuk dilemparkan ke dalam lautan. Karena ia sudah membayangkan tidak akan mungkin selamat saat dilemparkan ke dalam lautan. Maka ikhwatu iman, sang pemimpin kapal membuat Qur'ah. Apa Qur'ah itu? Kocokan nama-nama yang diacak
hingga itulah yang akan nantinya dilemparkan ke dalam lautan. Ketika nama-nama itu dikoclok, nama-nama itu dipilih secara acak, maka terpilihlah Yunus bin Matta. Kata orang yang ada ketika itu, jangan Yunus, dia adalah Nabiullah, Rasulullah. Lalu dikocok untuk yang kedua kalinya. Keluar lagi nama Nabi Yunus. Kata mereka, jangan, kita coba lagi. Kocokan yang ketiga masih Nabi Yunus yang keluar pada Qur'ah tersebut. Maka Nabi Yunus pun berkata, sudah, biarkan aku lompat ke lautan. Sungguh aku pun sadar bahwa aku memiliki sebuah kesalahan. Nah, inilah orang yang solih itu bukan berarti tidak pernah salah, tapi ketika dia salah, dia sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan. Seperti Nabi Yunus alaihissalam. Dia loncat ke tengah lautan yang tidak ada satu kemungkinan pun dia akan selamat ketika itu. Saat Nabi Yunus alaihissalam lompat ke dalam lautan, ketika itu pula Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan seekor ikan paus lalu menelan Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan paus kurang lebih 2 minggu. Nabi Yunus berdiam diri dalam suasana yang gelap, bau, sulit untuk hidup. Maka ada sebuah hadis yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menjelaskan Al-Quran surat As-Saffat ayat 145. Dalam hadis itu dikatakan, ketika Allah hendak menyekap Yunus di dalam perut ikan besar, Allah memerintahkan kepada ikan besar untuk menelannya. Tetapi tidak boleh melukai dagingnya, tidak boleh meremukkan tulangnya. Setelah ikan besar sampai ke dasar laut, sedangkan di perutnya terdapat Yunus, Yunus mendengar suara. Apa yang Yunus dengar? Ia berkata dalam hatinya, suara apakah ini? Lalu Allah menurunkan wahyu kepadanya, sedangkan ia berada dalam ikan tersebut, bahwa suara itu adalah suara tasbih hewan-hewan laut. Subhanallah. Hewan-hewan laut bertasbih, ikhwatu iman. Seperti hadis tentang tolabul ilmi, kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka hingga ikan di lautan ikut mendoakannya. Ada sebuah kemiripan. Maka Yunus pun bertasbih dalam perut ikan paus tersebut. Suara tasbihnya terdengar oleh para malaikat. Maka mereka pun bertanya, kata para malaikat, ya Rabb, sesungguhnya kami mendengar suara tasbih yang lemah di kedalaman yang jauh sekali, lagi terpencil. Allah berfirman, itu adalah suara hambaku Yunus. Dia durhaka kepadaku, maka aku sekap dia di dalam perut ikan di lautan lepas tersebut. Maka para malaikat bertanya, dia adalah seorang hamba yang soleh. Setiap malam, setiap hari dilaporkan ke hadapanmu amal solehnya. Allah berfirman, ya benar. Maka pada saat itu para malaikat memohon syafaat bagi Yunus, memohon ampunan bagi Yunus. Akhirnya Allah memerintahkan kepada ikan besar itu untuk mengeluarkan Yunus, mengampuninya, lalu ia akan melemparkannya ke tepi pantai seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 145. Fanabadnahu bil'ara wa huwa saqim. Maka kami melemparkannya Yunus, kata Allah, bil'ara, satu tempat pantai, pesisir pantai, wa huwa saqim, padahal ketika itu Nabi Yunus sedang saqim, sedang sakit. Ikhwatu iman rahimakumullah, akhirnya Nabi Yunus pun
selamat, diberi buah-buahan yang menyegarkan, kembali staminanya, dan Nabi Yunus pun kembali ke kaumnya, memohon ampun kepada Allah, dan mereka pun menjadi kaum yang beriman. Ikhwatu iman rahimakumullah. Wallahu a'lam bissawab. Kami berhusnudon kepada Allah. Bisa jadi di antara saudara kita yang kemarin dihancurkan pada sebuah pesawat terbang, ada di antara mereka saat detik-detik terakhir menuju ajal, mungkin ada saudara kita yang bertasbih kepada Allah. Hingga jika timbul sebuah pertanyaan, kenapa mayatnya ditemukan? Kenapa bangkainya bisa ditemukan? Bukan karena cerdasnya Basarnas, bukan karena piawainya TNI dan Polri, tapi karena tasbihnya hewan-hewan laut yang ada di lautan. Dan mungkin ada beberapa penumpang yang saat ajal hendak menjemputnya, dia bertasbih kepada Allah. Inilah yang perlu kita tegaskan, ikhwatu iman, bahwa setiap kejadian tidak bisa kita hanya melihat dari kacamata kauni. Kacamata spiritual juga perlu, yaitu kacamata Qur'ani. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang senantiasa menghadirkan Allah dalam setiap kejadian. Tidak mungkin Allah menghancurkan suatu kaum kecuali ada orang yang zalim pada kaum tersebut, maka orang yang bertakwa pun akan kebagiannya. Itulah mengapa Allah memperingatkan dalam surat Al-Anfal, wattaqu fitnatal lati la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap satu musibah, bala bencana, ujian yang tidak akan dikhususkan kepada orang-orang yang zalim, tapi juga tentunya akan diumumkan pada orang-orang yang soleh pula. Demikian aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.